Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa dengan Dibacain Berita, dan berita kali ini akan menjadi bagian daripada melihat Indonesia hari ini dan ke depan. Kita dengarkan apa nih Bang Kameramen yang mau dibahas. Wah, sepertinya Bung Alfian sudah tahu nih berita yang ingin dibacakan. Ada bocoran. Nah, ini Bung Alfian. Wah, ini kita harus waspada lagi nih. Sebelumnya ada partai yang isinya banyak kader PKI yang ingin deklarasi. Sekarang ada lagi nih Bung Alfian. Berita dari CNN Indonesia, Jumat 29 Oktober 2021. Belum terlalu lama lah berita ini. Relawan deklarasi Budiman Sujatmiko Capres. Dia bukan oligarki. Waduh. Tapi titisan. Nih Bung Alfian. Jakarta, CNN Indonesia. Relawan yang menamakan diri Aliansi Bersinar mendeklarasikan dukungan untuk politikus PDIP Budiman Sujatmiko sebagai calon presiden. Sejumlah elemen masyarakat dari beragam profesi tergabung di dalamnya. Mengutip Antara, deklarasi dilakukan di Cibinong, Jawa Barat pada Kamis kemarin, bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda. Kami bukan untuk mempopulerkan Budiman Sujatmiko, melainkan hanya untuk mengingatkan kepada rakyat bahwa ada satu tokoh yang pantas berkontestasi pada Pilpres 2024, kata anggota Presidium Aliansi atau pendukungnya Budiman. Bagaimana Bung Alfian? Deklarasi sudah dilakukan oleh beberapa pihak ya. Kita tahu misalnya Pak Anies Baswedan sudah punya perwakilan di hampir lebih dari 20 provinsi untuk maju beliau sebagai salah satu orang yang akan mencalonkan atau tampil sebagai calon presiden. Nama-nama lain juga kita sudah dengar. Ada Fulan, ada Fulanah, dan untuk Budiman Sujatmiko kita bahasanya dibaca ini harus agak dalam. Iya. Kita nggak bisa nganggap sepele karena ini merupakan pertanyaan. Apakah Budiman Sujatmiko muncul sebagai orang yang punya ambisi politik pribadi atau merupakan ambisi politik dendam, politik gunung es, atau politik jaringan PKI yang tidak bisa kita tutup-tutupi. Karena apa? Karena dia adalah seorang pendiri dan seorang ketua umum periode pertama yang namanya PRD. PRD itu Partai Rakyat Demokratik yang kita sudah pernah bahas di beberapa berita-berita kita sebelum ini, yaitu bahwa PRD merupakan PKI milenial yang punya ADART persis dengan hasil Kongres Partai Komunis Indonesia PKI pada tahun 1954. Nah, sekarang dia nyalonin nih jadi calon presiden. Terus gimana nih, mungkin biar kita dalemin lagi, ada nggak yang bisa kita dengar dulu sebelum kita ulas? Nah, gini Bung Alfian, lanjutan beritanya. Jadi yang presidium itu namanya Ade. Ade menjelaskan bahwa Budiman merupakan tokoh yang memiliki jejak panjang di dunia aktivis. Menurutnya, Budiman sosok yang patut dikenal masyarakat luas, sehingga deklarasi dilakukan untuk mendukung politikus PDIP tersebut. Budiman adalah bidan yang melahirkan Undang-Undang Desa. Selama ini juga dia aktif mentransformasi teknologi untuk pembangunan desa. Dia bukan bagian dari oligarki. Dia lahir di tengah-tengah rakyat miskin desa. Waduh, kalimatnya seperti pemimpin-pemimpin PKI zaman dulu Bung Alfian kalau lagi kampanye. Gimana Bung Alfian? Ya, yang jelas siapa yang nggak kenal Budiman? Budiman itu orang yang otaknya, pikirannya, garis hidupnya, garis milenial komunis party. Jadi nggak ada lagi. Dia sendiri juga nggak pernah bantah selama ini. Jadi memang bahwa persoalannya Budiman kemudian dengan PKI yang ingin membangun PKI beneran dia nggak cocok, itu urusan dia. Nah, saya ingin katakan Budiman ini masuk pada sebuah penampakan yang sebetulnya harus dibaca dengan mendalam sebagaimana awal saya tadi. Iya betul. Undang-undang desa itu menyiratkan pada kita tentang skema kerja desa mengepung kota. Nah, ini harus dipahami, ada satu skema di gerakan komunis, baik komunis di Cina maupun di Vietnam, bahwa ada yang disebut desa mengepung kota, dan desa mengepung kota itu sempat juga dilansir ketika dibuat pasukan angkatan kelima, yaitu tani dipersenjatai. Jadi saya pikir ini tidak bisa, dan memang saya tahu Budiman ini sudah mempunyai kekuatan di daerah-daerah Jawa Selatan,
seperti di Banyumas, di Cilacap sebagai dapil orang ini ya. Jadi si Budiman ini Mas Budiman ini lebih ingin menegaskan ada aku di sini. Jadi ada dua hak sebenarnya pencalonan dia kalau saya membacanya. Pertama, dia ingin membangunkan jaringan PKI seluruh Indonesia, dan ini hati-hati dia bisa menjadi bagian calon kompetitor yang cukup kuat. Nah, yang kedua mungkin sebagai bentuk daya tawar dalam politik kan ada yang namanya bargaining position. Bisa jadi dengan dia dianggap punya jaringan yang sekian luas, dengan pengikut yang sekian banyak, dengan representasi bla 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 bla, maka dia misalnya layaklah untuk jadi menteri anu. Itu kan udah hukum orang berpolitik, itu tidak usah ditutup-tutupi. Dari saya sebagai orang yang aktif dalam gerakan dakwah dan gerakan pembacaan yang mendalam, bahwa Budiman Sujatmiko harus dilihat sebagai benih-benih kanker ganas, virus-virus yang berbahaya, dan ini tidak bisa kata lain seluruh masyarakat waspadalah bahwa PKI sudah memunculkan calonnya melalui sebuah deklarasi yang menganggap bahwa punya alasan kuat untuk menjadi presiden, dan kita katakan mari kita dukung presiden yang anti PKI, dan kita tidak akan pernah membuka pintu dan memberikan celah. Itu Bung Alfian. Jadi menurut saya banyak anak muda yang hari ini hanya sekedar kagum gara-gara Budiman Sujatmiko kerap muncul di TV. Mereka nggak menelusuri lebih dalam track recordnya. Nah, tapi saya lanjutkan Bung Alfian beritanya. Nah, ini katanya yang deklarasi ini tidak ingin mempopulerkan, tapi kalau dari baca berita ini seolah-olah ingin membersihkan track recordnya Budiman. Jadi si Ade ini mengatakan lanjutan, Budiman itu berpaham demokrasi, paham kepentingan rakyat, dan yang lebih penting paham akan kemajuan teknologi. Jadi seolah-olah PRD-nya dilupakan. Ade juga yakin Budiman mampu membawa Indonesia menghadapi era revolusi 4.0. Menurutnya, Budiman tidak hanya bergerak di tataran ide, tapi juga sudah merealisasikannya. Nah, tapi ini Bung Alfian, yang menarik dari kalimat Bung Alfian tadi sebelum itu, mungkin dia kalau untuk jadi presiden belum tentu bisa juga ya Bung Alfian. Tapi minimal dia punya daya tawar, ada gua, ada. Tapi minimal Bung Alfian kita juga tidak bisa lugu juga, khawatir banyak anak muda yang terpincut oleh gayanya Budiman, apalagi dia aktif di sosial media kan, yang seolah-olah pro rakyat. Ya, itu gimana Bung Alfian? Ya, itu bagian yang sangat mungkin ya. Yang pertama mungkin kalau kita baca dulu tentang dia ya. Bagaimanapun Budiman secara manusia, dia adalah warga negara Indonesia. Secara undang-undang dan hasil perubahan-perubahan amandemen atau merupakan perubahan-perubahan di tingkat peraturan-peraturan di bawahnya, manusia yang bernama Budiman Sujatmiko ini jelas dia punya peluang. Nah, pertama yang ingin saya katakan bahwa dia akan ada di posisi, bacaan saya ini sekali lagi saya coba rapikan, bahwa dia punya peluang untuk menjadi menteri, atau paling tidak dia akan katakan, karena warga PKI jumlahnya banyak, kami minta jadi wakil presiden. Siapapun presidennya, wapresnya Budiman Sujatmiko. Saya membaca begitu karena saya kan juga lama dalam pergerakan politik. Nah, yang kedua, untuk kepada seluruh pemirsa, kepada teman-teman kaula muda, milenial muslim dimanapun, ayo pilih tontonan Anda, pilih berita yang Anda bisa lihat di media sosial. Kita punya banyak guru-guru yang bisa kita rujuk. Kita punya Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, kita punya Gus Baha, kita punya Cak Nun, kita punya Budi Asari, kita punya Bang Ihsan Tanjung, kita punya Zulkifli Muhammad Ali, kita punya sederet nama-nama yang bisa kita rujuk. Ayo pilih, karena bagaimanapun mereka juga terus bergerak dengan pola agitasi propaganda. Karena saya melihat juga tokoh-tokoh Gerwani, tokoh-tokoh Lekra, dan tokoh-tokoh PKI tua maupun PKI milenial yang kencur, itu mereka pun sudah mulai muncul, dan rasanya kita dengan dibacain berita ini akan katakan, kita bacain lo mau ngapain para PKI tua, PKI STW, dan PKI kencur. Kita akan bilang, lo jual kita borong, lo muncul gue pacul, lo terus-terusan kita akan bertahan atau kita akan berhadapan di tempat yang Allah takdirkan nanti. Karena kalian memang ideologi konfrontatif, dan memang komunisme musuh sepanjang sejarah untuk
orang-orang berketuhanan. Iya, Bung Alfian. Ini mungkin di akhir berita persis yang Bung Alfian tadi sampaikan, desa mengepung kota. Nah, jadi Seknas Bersinar mengusung tagline dari desa menata masa depan Indonesia. Kata desa dipakai karena Budiman selama ini fokus meningkatkan kesejahteraan desa. Saya bacanya jadi kayak pengen ketawa gitu. Saat ini anggota Presidium Seknas Bersinar telah tersebar di sejumlah provinsi di seluruh Indonesia dari Sumatera hingga Papua. Mungkin klaim aja mungkin biar seolah-olah siap banget gitu. Jadi untuk closing statement Bung Alfian bagaimana? Yang saya tangkap Bung Alfian, kita tidak boleh terlalu abai, juga kita tidak boleh terlalu ketakutan dengan pergerakan PKI. Minimal dengan program Bung Alfian di YouTube dibacain berita, mungkin berita ini tidak terbaca oleh masyarakat lain Bung Alfian. Atau mungkin ada yang belum baca berita ini, dengan dibacain berita kali ini, mereka jadi tahu. Bagaimana Bung Alfian untuk statement terakhir? Saya coba untuk tidak lebih dari 1 atau 2 menit. Yang pertama, Undang-Undang Desa itu bukan punyanya Budiman Sujatmiko. Undang-Undang Desa itu punya DPR RI yang juga menghadirkan seluruh fraksi-fraksi partai yang ada. Dan yang saya tahu itu bukan otak pribadi dia. Itu merupakan sebuah drafter yang dibuat oleh komisi atau satuan kelompok yang bukan hanya Budiman Sujatmiko. Dia hanya salah satu. Jadi klaim daripada apa tadi itu bersinar Palu Arit ya. Seluruh apa namanya? Bersinar. Iya, sekretaris Palu Arit bersinar ya. Sekretaris Palu Arit bersinar itu juga Anda bohong ya, karena saya tahu, karena saya menekuni gerakan PKI secara nasional, belum ada tuh yang Anda sebut. Paling Anda baru ada di 2-3 kecamatan ya. Lalu Anda bilang se-Indonesia. Itu yang biasa gaya PKI itu mengklaim dari dulu. Yang ketiga, kita lawan. Lakukan perlawanan untuk penyadaran politik masyarakat, dan kita lakukan konsolidasi, dan selebihnya kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun mereka, silahkan kalian berbuat, kita akan juga berbuat. Allah akan menjadi saksi perbuatan kita. Dibaca di berita, bagus sekali, keren buat Bang kameramen. Aneh memang kameramen bacain berita. Biasanya orang yang bacain berita bukan kameramen. Tapi nggak apa-apa, kita memang perlu punya kekhasan. Yang penting misi, konten, dan pesan sampai. Kita berjumpa dibacain berita pada sesi-sesi yang lebih hot, lebih mencerahkan, lebih menyadarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.